Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ananda-ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absen, silakan kalian buka aplikasi Google Classroom. Di sana ada kolom komentar, silakan kalian tulis nama lengkap, NIM, dan keterangan hadir, izin, atau apa ya. Nah, di sana juga Ibu sudah nge-share ke kalian materi LKS juga. Ibu sangat berharap sekali kepada ananda-ananda semuanya untuk tetap semangat meskipun belajar online. Dan yang terpenting jaga kesehatannya ya. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika gerak. Belajar dinamika gerak. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu yang namanya gerak. Tidak mungkin kita tidak melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam secara umum gerak itu adalah kegiatan yang kita lakukan. Tapi dalam ilmu fisika, gerak itu adalah perpindahan sebuah benda dari titik awal ke titik akhir. Itu namanya gerak. Untuk dinamika dalam fisika yaitu penyebab terjadinya benda itu bergerak. Artinya benda A tadi pindah ke B, ada penyebabnya, itu disebut dengan dinamika. Nah, misalnya seorang bermain bola, menendang bola, orang pergi menyetir mobil, motor, berjalan kaki, itu semuanya ada ilmu fisikanya. Jadi tidak akan rugi belajar fisika ini mengenai tentang gerak dinamika. Oke? Nah, kita akan bahas lebih jelasnya melalui simulasi PET yang akan Ibu tampilkan sebentar lagi. Untuk linknya kalian bisa klik di Google Classroom, oke? Di LKS itu ada simulasi PET-nya. Kalian bisa cobakan seperti yang Ibu ajarkan. Selamat menyimak. Nah, sebelum kita memasuki simulasi PET, Ibu ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis gaya berdasarkan hukum Newton. Yang ketiga, melakukan percobaan menggunakan simulasi PET. Yang keempat, mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu ya, bahwa hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Yang ketiga, sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Kita masuk ke simulasi PET. Ini linknya sudah Ibu berikan. Silahkan kalian download dan pilih mata pelajaran fisika. Pilih gaya dan gerak dasar. Pada tampilannya ada 4, yaitu penjumlahan gaya, gerak, gesekan, dan percepatan. Ini digunakan sesuai kebutuhan. Kita masuk ke hukum pertama Newton terlebih dahulu, jadi kita pilih penjumlahan gaya. Sebelumnya kita checklist dulu jumlah gaya, nilai, kecepatan, dan volume. Kita hidupkan semua ya. Kita tahu di sini ada tuas. Tuas ini sudah memiliki beban. Nah, kita tambahkan orang di sini. Tim merah, tim biru. Nah, masing-masing tim ini memiliki gayanya sebesar 50 Newton. Oke ya, yang merah 50 Newton, yang biru 50 Newton. Apabila gaya kedua kiri dan kanan sama, apa yang akan terjadi pada tuas tersebut? Oke, mereka sama-sama menarik namun tidak ada perubahan karena gaya yang dikeluarkan itu sama besar. Artinya, dia diam di tempat. Namun, ketika kita tambah tim merah menjadi 300 Newton ke kanan dan biru kita tambah 1, 250 Newton ke kiri. Kira-kira tuas ini akan bergerak ke arah mana? Kita mulai. Oke, sudah kelihatan dia bergerak ke arah kanan. Jadi, tim merah dia yang menang. Kenapa dia menang? Karena
gaya yang dikeluarkan oleh tim merah lebih besar dibandingkan gaya yang dikeluarkan oleh tim biru. 150 tim biru, 300 Newton tim merah. Selisihnya 150 Newton. Jadi, sesuai dengan hukum Newton pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Namun, jika benda tersebut GLB gerak lurus beraturan, akan tetap GLB kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, jadi benda ini, tuas ini tidak akan bergerak kecuali ada gaya yang mempengaruhinya, yaitu resultan gaya, tim merah atau tim biru. Menarik ke kiri atau ke kanan, tergantung besar gaya yang dikeluarkan. Oke, kita restart ya. Selesai kita hukum Newton pertama, kita masuk ke hukum Newton kedua. Kita pilih percepatan. Kenapa kita pilih percepatan? Karena rumus dari hukum kedua Newton itu sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Artinya pada bagian pojok kanan atas kita menceklis nilai, massa, dan percepatan. Ingat ya, gesekannya kita abaikan. Gesekan maksudnya gaya gesek lantai ini kita abaikan. Nah, di sini sudah ada box dengan berat 50 kg dengan hukum Newton kedua. Kita terapkan. Di atas pojok kiri ada percepatan, di sini ada gaya. Oke, kita akan memberikan gaya sebesar berapa kepada box ini, nanti kita akan tahu berapa percepatannya. Oke, kita berikan 50 Newton. Kita berikan 100 Newton. Atau kita berikan 150 Newton kepada box ini. Ingat ya rumusnya, hukum kedua Newton, percepatan pada suatu benda berbanding lurus dengan kecepatan. Gaya berbanding lurus dengan percepatan, tapi berbanding terbalik dengan massa. Kita bisa lihat. Oke deh, kita restart dulu. Nilai, massa, percepatan, gaya gesek diabaikan. Kita berikan gaya 100 Newton. Maka percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dengan massanya 50 kg. Gaya yang diberikan oleh orang ini yaitu 100 Newton. Ingat ya, gaya berbanding lurus dengan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Lanjut kita ke hukum ketiga Newton. Di sini kita checklist nilai, massa, kecepatan, jumlah gaya boleh. Kemudian gesekannya kita berikan. Nah, hukum ketiga Newton berbunyi, hukum yang dimana jika kita memberikan gaya, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya kepada kita, namun arahnya berlawanan. Oke, kita coba ya. Kita berikan gaya kepada seorang ini untuk mendorong box. Nah, ketika kita memberikan gaya sebesar 150 Newton, kecepatannya mencapai 13,4 atau 15, itu sesuai dengan gaya geseknya berapa besar. Gaya gesek ini mempengaruhi kecepatan yang ada. Gaya gesek yang hijau 41 Newton. Yang oranye ini itu gaya yang diberikan oleh orang ini. Kemudian yang merah itu gaya geseknya itu yang merah. Yang hijau itu jumlah Newtonnya. Itulah penjelasan Ibu mengenai dinamika
dinamika gerak. Kalian bisa merangkulnya di buku catatan pengertian gerak, pengertian dinamika, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian pasti sudah bisa kan dan mengenal apa itu simulasi PET yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tugas kalian yaitu mengerjakan LKS yang ada di Google Classroom menggunakan simulasi PET. Linknya sudah Ibu berikan, silahkan kalian kerjakan. Boleh berdiskusi, boleh tanya ke Ibu. Dikumpul jam 5 sore ya hari ini. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukum gravitasi Newton. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.